Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa qiyama laylihi tataw'a wa siyama naharihi wajiba wa thawabal amali fihi mudha'afa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyara muslimin, shaimin, shaimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa bahwa kita sudah masuki daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Secara umum, ketika Allah memerintahkan ibadah, maka adalah membentuk manusia yang bertakwa. Pun demikian, orang yang berpuasa atau tujuan berpuasa adalah seperti dalam ujung ayat tentang puasa, la'allakum tattaqun, membentuk, menjadikan orang yang bertakwa. Bisakah kita menjadi orang yang bertakwa? Kalau di dalam Ramadan, di dalam bulan puasa ini kita isi dengan sebaik mungkin, malamnya dengan tahajud, malamnya dengan qiyamul lail, salat tarawih, baca Quran, tidak membicarakan orang lain, aib, ghibah dan sebagainya, insya Allah dengan bekal takwa dan mengharap semata-mata karena Allah, kita akan memperoleh la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk orang yang dikategorikan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa, siapakah mereka itu? Dengan jelas Allah menyatakan orang yang bertakwa itu memiliki paling tidak beberapa ciri. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Al-ayat. Ciri yang pertama adalah senantiasa dia continue untuk menginfakkan di jalan Allah, baik ketika lapang ataupun ketika sempit. Terlebih di bulan yang mulia ini, yang dikatakan setiap amal kebaikan maka akan dilipat gandakan dan begitu besar. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Rasul menjawab, sadaqatun fi syahri Ramadan. Maka tepat, bulan ini kita ditekankan, dan salah satu daripada sunnah Rasul adalah banyak-banyak berinfak di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah ciri orang yang bertakwa, sesuai dengan tujuan kita berpuasa, membentuk manusia yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaidh, bisa mengendalikan segala amarah. Puasa adalah menahan, berarti kita harus menahan segala bentuk amarah kita, bentuk emosi kita, bentuk kita mau menang sendiri dan sebagainya. Orang yang bertakwa harus bisa mengendalikan amarahnya. Wal kazimina wal afina anis, selanjutnya adalah memaafkan orang. Nah, ini yang lebih berat. Bahkan kata Rasul, afdalul fadail, utama di atas yang utama adalah antafua an man zalamaka, memberi maaf kepada orang yang menzaliminya. Itu kata Rasul demikian. Selanjutnya ciri orang yang bertakwa adalah wal muslimin, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Orang yang membuat kebaikan termasuk itu orang yang ciri orang yang bertakwa. Selanjutnya ciri orang yang bertakwa itu adalah apabila dia terlanjur berbuat kesalahan, kemunkaran atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka dia segera ingat Allah, dia segera beristighfar kepada Allah. Dalam hadis keterangan dikatakan wa'ad bi sayyatul hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jahat
dengan perbuatan baik. Niscaya baik akan menghapus perbuatan yang jahat itu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, maka di dalam kesempatan baik, di dalam puasa ini, maka segala apa yang dilarang oleh Allah, kita jauhkan, kita tinggalkan. Terlebih, orang puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar haus, tapi juga menahan daripada hal-hal yang merusak. Dan ini sebenarnya yang dilupakan oleh orang banyak. Baginda Rasul menyatakan, khamsun yufatirna sa'im, ayyuzibna thawabas sa'im, al-kadhibu, wal-ghibatu, wal-namima, wal-yaminul ghamus, wal-nazr bisyahwat, atau kama qala Rasulullah SAW. 5 hal, kata baginda Rasul, dapat menggugurkan, menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah dusta. Jangan sekali-sekali kita lagi berpuasa, dusta, bohong, sesama anak, sama istri, atau sebaliknya. Apalagi sama orang lain. Yang kedua adalah wal ghibah, menceritakan, membicarakan keburukan orang lain. Itu jelas hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan namimah pun demikian. Yang selanjutnya yang dapat menggugurkan pahala orang berpuasa adalah mengadu domba. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Wan nazr bisyahawat, memandang lain jenis dengan syahwat yang tinggi. Jangankan memandang orang yang lain jenis, memandang sesuatu saja. Dalam sebuah keterangan, kalau nafsunya tinggi, itu pun bisa dikategorikan hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan begitu banyaklah sebenarnya kalau kita ingin berbicara tentang bagaimana kiat kita menjadi orang yang bertakwa. Masyarakat muslimin shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sibuknya kita, sibuknya dunia ini, terkadang kita lupa dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup ini mau berkah kalau senantiasa kita apa yang dilarang, apa yang Allah suruh jauhkan kita kerjakan. Orang yang bertakwa, dia akan bisa mengendalikan. Orang yang bertakwa, dia akan bisa mana yang baik dikerjakan, mana yang tidak baik dikerjakan. Seorang bisa berbuat kebaikan, itu karena dorongan takwa. Begitupun orang yang bisa menjauhi keburukan, itu pun karena takwa yang bisa membendungnya. Keuntungan orang yang bertakwa adalah banyak, diantaranya Allah akan berikan dia kemuliaan. Allah memuliakan seseorang itu bukan karena harta, jabatan, tapi semata-mata karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali uraian singkat yang terkait dengan tujuan berpuasa, agar kedepannya yang kita lakukan puasa ini membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Tentunya harus diingat mana yang dapat merusak pahala puasa dan mana yang dapat membatalkan pahala. Dan tentunya di Ramadan ini kita isi dengan semaksimal mungkin keibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita ke depannya ibadah kita, puasa kita semua akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.